di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehat semua ya para penonton. Santai lagi, ojo lali, muka-muka Allah selalu menganugerahkan kesehatan, keimanan, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan ya, dengan izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini wajah saya nggak ketutup batang pisang ya, batang pisang yang menahan cahaya matahari sehingga wajah saya nggak rata, nggak apa-apa ya. Tapi secara sinematografis justru lebih bagus kan, ada gradasi warna atau apa istilahnya. Saya akan bahas ini ya. Saya nggak tahu, pokoknya pengen bahas Anies Baswedan, terus kemudian diasosiasikan, diimajinasikan, dikait-kaitkan dengan Habib Bahar bin Smith ya. Habib Bahar bin Smith rumahnya di sini, di Jabon situ, kira-kira 1 kilometer dari sini. Apa saya perlu belajar ya? Belajar kitab. Katanya Habib Bahar Smith itu dia bisa ngajarin santri dalam setahun udah bisa baca kitab. Saya tertarik tuh. Dia ngomong itu di video ya. Apa saya nanti sama belajar ke situ ya setahun ya? Mau nggak ya Habib Bahar terima saya? Umur saya 62 tapi saya mau bisa baca kitab. Gimana menurut penonton kalau saya belajar ke Habib Bahar menjadi santri ya? Di sini rumahnya dekat. Kalau 4 km dari sini saya ingin itu ada tokoh Front Pembela Islam yang dulu pernah jadi sekretarisnya, yaitu juga seorang khotib Jumat ya, suka ngasih materi khutbah Jumat di Masjid Al-Madinah ya, di Dompet Du'afa. Itu Pak Sobri Lubis ya, Ustadz Sobri Lubis. Di situ nggak jauh dari sini, jalan kaki 4 kilo. Saya pernah jalan kaki ke Ciseeng itu, ke arah Patung Lele itu, dari sini waktu kemarin belajar cara bikin nasi padang. Kan saya jualan nasi padang kemarin 3 minggu, terus habis uangnya itu 1,5 juta, modalnya habis. Tapi belajarnya ke sana saya jalan kaki 3,5 jam, dari jam 5 kurang 5 habis sholat subuh sampai Ciseeng ke arah Patung Lele itu jam 8.30, jalan kaki 3,5 jam. Ya kalau jalan kaki ke sini Sobri Lubis 4 kilo 5 kilo cemen, atau apalagi ke Habib Bahar cuma 1 kilo. Saya pernah jalan kaki 3,5 jam ya, untuk belajar cara bikin sayur nangka, cara bikin sambal hijau, cara bikin gulai ayam sama rendang yang enak, rendang daging, untuk jualan nasi padang yang 10 ribuan. Oke, gimana menurut penonton kalau saya belajar jadi santri Habib Bahar ya?
supaya saya bisa ngaji kitab ya di usia saya, kalau saya 62 jadi selesai 63 ya. Ya oke, silahkan komentar ya di ini di WA 0821 0812 1200 6145 WA. Silahkan komentar situ ya. Gimana kalau saya belajar ngaji kitab setahun dengan Habib Bahar Smith? Oke, sekarang kita bahas Habib Bahar Smith kaitannya dengan Amin Rais ya. Amin Rais. Masya Allah, banyak dosa jadi gampang lupa. Ini loh, Anies Baswedan kemarin itu baru sampai di Purworejo mengunjungi makam Jenderal Sarwo Edi, mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam tim kecil, sehingga ketua DPC Purworejo juga nggak kaget ada Anies Baswedan di sana. Dia mengunjungi orang yang penting ya dalam proses penggantian pertumbuhan Orde Baru, bangkitnya Orde Baru saat dia membasmi orang-orang PKI itu, membasmi komunisme ya. Zaman tahun 66-67, Sarwo Edi Wibowo, satu bintang yang cemerlang ya di saat itu. Nah, waktu meninggal juga tahun 98 kata Anies Baswedan yang saya baca tadi di online, itu juga dia melakukan takziah ya, mengantarkan ke kuburan di Purworejo naik motor. Tahun 98 zaman reformasi ya meninggalnya, pahlawan nasional Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Sarwo Edi. Pakai Wibowo enggak sih? Nah, yang menarik dari Anies Baswedan, dia pernah punya usulan dulu. Harta koruptor itu dirampas asetnya semuanya, hasil curian, hasil jarahannya. Dan kemudian dia menjadi seperti orang biasa sebelum korupsi dengan kekayaan yang biasa itu, yang istilahnya dimiskinkan. Nah, itu karena nggak ada undang-undang. Usulan itu kemudian kata Mahfud pernah diajukan pemerintah, ditolak DPR. Ya. Nah, kemungkinan karena itu ide yang pernah disampaikan jauh sebelum pemerintahan Jokowi, diajukan oleh Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan itu jadi presiden, kemungkinan itu akan diusulkan oleh pemerintah ke DPR. Soal apa? Soal bagaimana maling-maling itu, penjara-penjara itu dimiskinkan. Asetnya itu kan dirampas. Kalau sekarang koruptor-koruptor yang masuk penjara itu, keluar dari penjara kan masih menikmati hasil jarahannya yang berapa triliun yang nggak disita oleh negara. Hanya waktu dia divonis oleh hakim untuk membayar sekian 50 miliar, penjara sekian puluh tahun atau sekian tahun, kemudian membayar denda sekian miliar. Nah, katakan 5 miliar menurut hakim harus dibayar oleh si terdakwa tadi. Tapi setelah keluar dari penjara, si koruptor ini menikmati hasil jarahannya yang lebih banyak, yang nggak disita oleh pemerintah, oleh negara. Nah, kemungkinan Anies Baswedan akan mengarah ke gagasan lama dia, ya. Gagasan ide yang menjadi concern seseorang itu biasanya tidak akan mati ya. Seperti Soekarno dulu nulis tentang pentingnya persatuan antara Islam, sosialisme dan nasionalisme. Ya, kemudian diterapkan kan tahun 59 atau 60 gagasan Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis. Itu gagasan Soekarno muda waktu dia umur 25 tahun. Dan diterapkan di saat dia umur sebagai presiden dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya, dengan anggarannya, mewujudkan gagasan lama di masa muda itu, gagasan Nasakom. Itu gagasan dia waktu umur 25, diterapkan saat umur 60, berarti saat Soekarno umur 60 tahun kira-kira, 61, 62 gitu. Atau sebelum itu, dekret Presiden 5 Juli kan 59. Dia menggaungkan persatuan antara Islam, nasionalisme dan komunisme kira-kira gitu ya. Dan dulu sudah di-challenge oleh tokoh-tokoh seperti Nasir, seperti Hasan, waktu gagasan itu ditulis oleh Soekarno tentang persatuan itu. Kata mereka, kata tokoh-tokoh Islam itu bukan persatuan. Nggak bisa Islam digabungkan dengan komunisme itu, disatukan menjadi bersatu, enggak. Itu yang terjadi nanti bukan persatuan, kata tokoh-tokoh Islam. Di dalam polemik dengan Soekarno waktu itu, yang terjadi adalah persatian.
Dan ternyata gagasan Nasakom itu membuat orang menjadi perang saudara. Dan betul menjadi sate, ya, saling membunuh. 3 juta orang mati gara-gara gagasan Nasakom dan pemberontakan G30 SPKI yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, orang selalu cinta, selalu setia dengan gagasan awalnya. Tampaknya Anies Baswedan, kalau dia dengan izin Allah dia jadi presiden, dia akan mengajukan oleh pemerintah undang-undang atau mungkin perpu atau apa gitu ya, supaya koruptor-koruptor itu yang sangat merajalela sekarang ini dan tidak diapa-apakan kecuali hanya didenda sekian miliar dan dia bisa menikmati hasilnya setelah keluar dari penjara. Tampaknya di zaman Anies Baswedan itu akan dirampas ya aset-aset yang sudah dikumpulkan oleh para maling-maling dan koruptor itu dengan cara yang haram itu, lewat undang-undang, lewat peraturan ya. Sementara Habib Bahar tidak bisa dia merampas itu dengan kekuasaan karena dia memang tidak berminat untuk menjadi penguasa. Dia hanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan dia akan menghajar koruptor-koruptor itu dengan kekuatan lidahnya yang penuh dengan api itu. Dia akan membakar ya kebatilan, kezaliman itu dari panggung-panggung ceramah di depan jamaahnya itu atau di depan live streamingnya itu. Jadi dia tidak punya alat, tidak punya power untuk merampas koruptor, tapi dia memiliki power untuk melancarkan ya, serangan yang bertubi-tubi terhadap koruptor-koruptor dan calon-calon koruptor sehingga mereka itu takut melakukan kezaliman atau kebatilan dengan merampok uang negara atau uang rakyat. Itu bedanya Habib Bahar yang tidak berorientasi pada kekuasaan, tetapi dia melancarkan serangan-serangan moral. Sementara Anies Baswedan dia karena dia akan mencapai RI 1 dan memiliki kekuasaan tertinggi di negeri ini, dia akan menggunakan ya kekuasaan itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar melalui regulasi, melalui undang-undang, melalui penetapan presiden, melalui ketetapan presiden dan lain-lain, melalui instruksi presiden. Tapi sama-sama dua orang ini sama-sama concern untuk membangun bangsa dan negeri ini yang penuh dengan keadilan, penuh dengan kejujuran, dan penuh dengan keluhuran budi sambil menghalau kebatilan dan juga ketamakan dari negeri ini. Dan Habib Bahar tentu sama dengan Anies Baswedan memiliki keberanian untuk menyatakan kehendaknya. Kalau Anies Baswedan kan bisa predictable ya. Bisa diprediksi itu apa maunya. Dia akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kalau aturan ada itu tidak cukup untuk melaksanakan idealisme dia tentu sudah bisa diperkirakan Anies Baswedan itu akan membuat peraturan-peraturan yang dia akan bekerja di atas peraturan-peraturan baru yang lebih sesuai dengan idealismenya sebagai seorang muslim yang mengunggulkan, mengagungkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan kejujuran, bagaimana integritas itu terjaga sebagai pejabat publik, dan itu yang akan dilakukan oleh Anies yang akan mempengaruhi jutaan ya para pejabat yang nanti akan berada di bawah dia. Perilaku mereka itu akan berubah dengan sistem, dengan regulasi yang dibuat dengan pendekatan struktural. Sementara Habib Bahar akan meratakan jalan ya bagi dengan ceramah-ceramah meratakan jalan bagi tegaknya keadilan, kejujuran dan kebersihan hati serta keberanian di dalam melawan kebatilan dan menegakkan keadilan buat semua. Jadi sama-sama saling melengkapi. Meskipun Habib Bahar itu ya gayanya tidak usah diedit, biarkan dia seperti itu. Sebagaimana kita tidak perlu mengedit gaya dari Rocky Gerung, dan kita juga nggak perlu mengedit gaya dari Jenderal Dudung misalnya, musuh besarnya Habib Bahar. Sementara kalau Anies Baswedan, ya kan,
dia juga dengan gaya narasinya yang bisa diterima di dunia internasional, yang lebih intelektual, yang lebih naratif, yang lebih terstruktur. Ya, itulah kekuatan dari Anies Baswedan. Eksplosif, itulah kekuatan dari Habib Bahar. Eksplosif, terus terang belak-belakan, tidak usah terstruktur, tapi dipandu oleh wahyu, dipandu oleh pijar-pijar kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Biarkanlah kita nggak usah mencoba untuk mengedit gaya dari Habib Rizik, gaya bicara dari Habib Bahar, gaya bicara dari orang-orang yang memang tidak sesuai dengan gaya yang kita miliki sendiri. Nah, yang poin yang terakhir, ini saya ngomong apa sih nggak jelas ya. Nggak apa-apa ya, kita coba mengawetkan apa yang ada di kepala kita. Moga-moga nanti ada gunanya meskipun hanya 2,5% dari sekitar 15 menit yang akan saya rekam. Soal kepemimpinan, menjadi presiden berarti 5 tahun atau 5 tahun lagi. Jadi dia menjadi pemimpin karena surat keputusan, ya, atau diangkat oleh Bawaslu, ya, presiden itu loh. Kok Bawaslu sih? Komisi Pemilihan Umum atau siapa yang mengangkat nanti ya. Sementara Habib Bahar itu dia lebih mengakar ke bawah dibanding Anies Baswedan. Dan dia sebagai pemimpin tidak memerlukan surat keputusan sebagaimana pejabat-pejabat politik, sebagaimana nanti yang akan dialami oleh Anies yang presiden itu hanya terbatas 5 tahun. Setelah itu dia hilang kekuasaan sebagai presiden. Sementara Habib Bahar Smith itu dia menjadi pemimpin umat itu tanpa SK, tapi dia akan ditasbihkan atau bukan ditasbihkan, akan dilantik berdasarkan kalbu yang penuh cinta dari orang-orang yang mencintai Habib Bahar Smith. Dan kepemimpinan Habib Bahar Smith itu tidak tergantung waktu sebagaimana para pejabat publik, tapi dia akan selama butir-butir nafas masih mengalir dengan hangat dari celah-celah pernafasan Habib Bahar Smith. Ya itulah sedikit ya ngomong tentang Habib Bahar Smith dan Anies Baswedan yang sebelumnya berziarah ke makam Raden Ajeng Kartini di Blora, kemudian dia berziarah kepada makam Jenderal Sarwo Edi Wibowo di Purworejo. Sementara Habib Bahar Smith itu lebih mendekat, lebih suka berziarah ke makam para wali, para habaib dan orang-orang soleh di masa lalu. Dan juga dia berkawan dengan Habib Rizik karena Habib Rizik adalah guru dari Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.